Dalam mengungkap sebuah cerita sejarah yang terkadang memiliki beragam informasi, memang diperlukan penelitian dan pembelajaran lebih dalam untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Sumber media yang terkadang memaparkan informasi yang berbeda membuat kami harus lebih banyak lagi membuka beberapa lampiran baru untuk mencari keakuratan dari sebuah cerita di balik fakta yang sebenarnya. Menemukan perbedaan dalam uraian cerita tentang fakta sejarah adalah salah satu pelajaran dan pengalaman berharga bagi kami, agar kami selalu berhati-hati dalam menyampaikan sebuah informasi. Kesimpang siuran dalam narasi sebuah catatan sejarah bukan suatu hal yang mustahil yang sering kami temukan, sehingga kami harus mengumpulkan catatan terbanyak yang mempunyai kesamaan dalam alur sebuah cerita untuk kami jadikan dokumentasi sejarah dalam video kami. Seperti halnya sejarah religi di episode kami yang sebelumnya, yang membahas tentang pengabdian diri dari seorang suku Melayu yang mempunyai cerita dan kebijaksanaan dalam memimpin sebuah kesultanan, tentu saja masih mempunyai beberapa catatan sejarah yang belum semuanya bisa kami ungkap. Dan inilah kisah perjalanan Daeng Celak sebagai penerus perjuangan Daeng Marewah. Daeng Celak adalah saudara kandung dari Daeng Marewah yang menduduki jabatan sebagai Tuan Muda kedua yang menggantikan jabatan Daeng Marewah sebagai Tuan Muda ke-1 Riau. Daeng Marewah dan Daeng Celak merupakan keturunan dari bangsawan kerajaan Luwu yang bernama Opu Tenri Burong Daeng Rileke atau sering disingkat Opu Tenri Burong. Daeng Celak dianugerahi 2 orang putra setelah pernikahannya dengan Tengku Manda yang merupakan saudara dari Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah, yang kemudian dianugerahi 2 orang putra yang bernama Sultan Solahuddin Shah dan Raja Muhammad atau dikenal dengan sebutan Raja Haji Fisabilillah. Daeng Celak menggantikan jabatan Daeng Marewah sebagai Tuan Muda kedua di Kesultanan Lingga pada tahun 1728 Masehi hingga tahun 1745 Masehi atas pengabdiannya membantu Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah dalam perebutan tahta yang melawan saudaranya sendiri yang menjabat sebagai Raja Kecil. Jabatan Daeng Celak sebagai Tuan Muda kedua membawa dampak kemajuan dan kemakmuran penduduk Riau saat itu. Selain dikenal sebagai panglima perang yang memiliki strategi khusus, Daeng Celak juga dikenal memiliki sifat kearifan yang cukup tinggi terhadap rakyatnya. Jabatan yang diemban oleh Daeng Celak saat itu ternyata membawa kemajuan ekonomi di pulau ini. Tanaman lada hitam dan gambir saat itu menjadi penghasilan prioritas pertanian yang diusulkan Daeng Celak kepada rakyatnya, sehingga membawa penduduk Riau makmur pangan di bawah pemerintahan Daeng Celak. Kebijaksanaan dan keberanian yang dimiliki oleh Daeng Celak sebagai panglima perang membawa kemasyhurannya di kalangan suku Melayu, sehingga disegani oleh seluruh masyarakat Riau pada masa itu. Kisah perjuangan Daeng Marewah dan Daeng Celak beserta ketiga saudara lainnya sungguh sangat besar dan menggemparkan sejarah suku Melayu.
Perjuangan Deng Cela dan keempat saudara lainnya untuk membantu Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah dalam perebutan tahta kerajaan melawan saudaranya sendiri, yaitu Raja Kecil yang bernama Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, bukan tanpa alasan. Pasalnya, Raja Kecil atau Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah mengaku sebagai anak dari Sultan Mahmud Mangkat di Julang yang saat itu memimpin kerajaan Johor dan ingin merebut tahta kekuasaan itu darinya. Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah yang mendengar kabar tersebut akhirnya tak bisa menerima pernyataan dari Raja Kecil, yang akhirnya peperangan antara keduanya pun tak dapat lagi dihindari. Pernyataan dan perintah untuk menabuh benderang perang pun diungkapkan oleh Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah kepada 5 bersaudara tersebut dalam sebuah syair permata Melayu yang kini hilang, yang berbunyi, Tengku Sulaiman mendapat pikiran, Opu bersaudara diberi jemputan, ambil kembali Johor yang ditahan, Raja Kecil harap usirkan. Opu berlima saudara sedarah, handal berkeris amat berserah, bulu balang setia lalu dikerah, Raja Kecil mesti disesah. Perseteruan antara Raja Kecil dan Sultan Sulaiman pun akhirnya tumpah. 5 bersaudara yang termasuk di dalamnya Daeng Cela dan Daeng Marewah yang turut membantu Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah akhirnya memenangkan pertempuran sedarah itu. Atas jasad dari kelima opu bersaudara itu, akhirnya kontrapolitik antara suku Bugis dan suku Melayu pun terjadi, yang diikat dengan sumpah setia antara keduanya pada tahun 1722 Masehi, sehingga diangkatnya Daeng Marewah sebagai Tuan Muda I Kesultanan Johor pada tahun 1722 hingga tahun 1728 Masehi. Setelah masa kepemimpinan Daeng Marewah usai, diteruskanlah oleh Daeng Cela sebagai yang Dipertuan Muda II pada tahun 1728 hingga tahun 1745 Masehi. Beliau wafat di Pulau Petung dan dimakamkan tidak jauh dari makam Daeng Marewah di hulu sungai Kampung Bugis, Kepulauan Riau. Inilah sepenggal cerita tentang perjuangan Daeng Cela yang tentu saja masih banyak cerita yang belum semuanya bisa kami ungkap. Semoga tayangan video ini memberi informasi yang bermanfaat. Jangan lupa untuk terus ikuti perjalanan kami yang akan kembali mengungkap sejarah di kota Anda. Salam IAR.